dipersembahkan oleh mahasiswa dari Pendidikan Teknik Informatika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Igusti Bagus Baniawan selaku host atau moderator. Dan di sini kita akan membedah sebuah fenomena yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari di sebuah kelas. Nah, sebelum itu, sudah ada rekan-rekan saya di sini yang akan membantu saya dalam mengupas dari segi teoritis dan juga memberikan sudut pandang solusi. Nah, kakak silakan diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Imadi Prabakuna Suji. Di sini saya yang akan mengupas tuntas mengenai fenomena atau kasus yang sudah terjadi, yaitu mengenai gamification fetus di lingkungan kelas. Oke, salam kenal ya kak. Selanjutnya kakak silakan diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Muhammad Kasman. Di sini saya akan memberikan pendapat pribadi saya mengenai kasus yang akan terjadi. Oke, salam kenal ya kak Aid. Oke, sekarang tim kita sudah lengkap. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam topik hari ini, saya ingin mengajak kalian berdua nih untuk mengingat kembali, bernostalgia kembali semasa-masa kalian masih di bangku SD sampai SMA. Pernah nggak sih kalian itu diberikan reward atau hadiah oleh guru kalian ketika proses pembelajaran sedang berlangsung? Nah, dari kalian berdua nih, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Mungkin kita dengarkan terlebih dahulu pendapat dari Alin ya. Pendapat dari saya pribadi, semasa saya SD dulu, ketika nilai saya bagus, saya akan diberikan reward berupa bintang atau stiker dari guru lalu ditempelkan di buku ulangan saya. Itu rasanya sangat bangga ya, dan kemudian saya pamerkan ke orang tua saya. Wah, menarik sekali ya cerita dari Adit. Bagaimana kalau dari Pramanya sendiri? Kalau pengalaman saya diberikan reward dari bangku SD sampai SMA itu, guru pasti mempunyai cara mereka masing-masing dalam mengajar. Nah, beberapa guru mungkin memberikan reward atau bentuk apresiasi kepada siswanya di setiap kali siswanya itu berhasil menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya tuh pernah diberikan reward ketika saya menjawab benar di pertanyaan guru tersebut. Nah, reward yang saya dapatkan itu kadang berupa makanan, kadang berupa snacks yang sudah dijanjikan di awal pembelajaran. Oke, sangat menarik sekali ya pengalaman dari kalian berdua. Nah, menurut pandangan kalian sebenarnya apa sih tujuan utama atau fungsi utama dari pemberian reward ini kepada siswa di saat dalam pembelajaran berlangsung? Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi, manfaat diberikan reward atau sistem reward ini diterapkan dalam kelas itu sebagai pemancing. Nah, pemancing di sini bukan kayak kita lagi mancing ikan di laut ya. Nah, jadi pemancing di sini berarti guru itu memancing motivasi siswa agar siswa itu mau menerima materi dengan baik. Nah, sehingga ketika guru memberikan reward atau sudah dijanjikan ada reward di proses pembelajaran ini akan memicu adrenalin dari siswa itu sendiri. Selain itu, dengan adanya sistem reward ini juga akan membuat suasana kelas itu menjadi lebih asik dan lebih seru sehingga pembelajaran tidak monoton. Nah, ngomong soal reward yang diberikan terus-menerus ini, sekarang kita akan membedah salah satu fenomena kritis di era modern ini, yaitu gamification fatigue, yang dimana dampak intrinsic reward system terhadap motivasi intrinsic siswa. Oke, jadi cukup menarik ya topik kita pada hari ini. Jadi sebenarnya itu sistem pemberian reward di dalam kelas ini sebenarnya memberikan dampak positif. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa tersimpan dampak negatif di balik dampak positif tersebut. Oke, jadi dari kakaknya kan mengatakan adanya dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu seperti apa? Nah, berbicara tentang dampak negatif di dalam kelas itu dikarenakan kan saya sudah merasakan di bangku SMA itu dan teman-teman saya. Nah, awalnya ini siswa kan itu pengen belajar dikarenakan rasa penasaran dan menuntut ilmu. Jadi jika reward itu terus diberikan secara menerus oleh guru, maka membuat siswa itu ingin bergerak jika ada imbalan saja. Mungkin jika tidak ada imbalan, siswanya akan berpikir, wah ngapain saya belajar kalau tidak ada imbalan itu. Dikarenakan sudah terbiasa mereka dijanjikan oleh awal-awal pembelajaran yang sudah dijanjikan oleh guru. Nah, inilah awal dari gamification fetus yang nantinya akan menyebabkan kelelahan atau membuat siswa merasa jenuh dikarenakan siswa itu hanya mengejar poin dan hadiah, bukan mengejar ilmu dari mata pelajaran itu sendiri. Oke, berarti bagian utamanya sudah bergeser kayak yang dimana niat awal gurunya adalah untuk supaya kelasnya seru dan juga interaktif, malah memberikan dampak jangka panjang yang
menciptakan kondisi belajar yang dimana siswa hanya mengajar sebuah hadiah bukan sebuah ilmu ya Kak ya? Ya, benar sekali. Ketika nantinya sistem reward itu dihilangkan atau tidak diadakan lagi oleh gurunya, jadinya nanti motivasi belajar dalam diri siswa itu akan merasa hilang, mereka akan down gitu istilahnya. Jadi inilah sisi gelap dari gamification methods yang tidak terkelola dengan baik sehingga menyebabkan gangguan dalam psikologi siswa yang hanya terpaku dalam sistem pemberian reward itu. Nah, ternyata dampaknya cukup jauh ya Kak ya. Kalau kita lihat dari sisi teori belajar, apakah ini ada kaitannya? Jika dikaitkan dengan teori belajar, jujur konsep gamification methods ini sangat berkaitan erat dengan teori belajar, yang dimana konsep gamification ini kan mengandung sistem poin, peringkat, dan hadiah yang mengadopsi dari teori belajar. Sehingga sistem pemberian reward hadiah itu hanya sebagai pengacu eksternal untuk siswa ingin belajar. Masalahnya di sini ketika siswa itu diberikan reward secara terus-menerusan tanpa ada jeda, maka sistem pemberian reward di mata siswa juga mengalami penurunan. Yang awalnya mereka itu sangat senang gitu ketika dia diberikan reward, sehingga nantinya akan mengalami pandangan yang berbeda. Ini menyebabkan siswa itu merasa jenuh karena diberikan reward terus-menerusan oleh guru. Nah, akibatnya ketika sistem reward ini dihilangkan oleh guru atau tidak digunakan sama sekali, siswa itu merasa dirinya kehilangan motivasi untuk belajar, sehingga siswa ini mogok belajar dikarenakan sistem penguat eksternalnya sudah hilang. Wah, benar. Jadi otaknya itu merasa jenuh karena pola yang terlalu monoton dan juga gampang ditebak ya? Iya. Lalu bagaimana sih kalau kita lihat dari aspek kognitif, khususnya di teori pembelajaran informasi? Nah, apakah ambisi mengejar poin seperti itu dapat mempengaruhi cara otak siswa dalam menyerap sebuah materi? Tentu saja sangat mempengaruhi ya. Jika kita membedah dari sisi pemrosesan informasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa otak siswa itu memiliki kapasitas working memory yang terbatas. Semisalnya nih, ibaratkan guru sudah masuk ke dalam kelas dan akan memberitahukan bahwa akan ada kuis interaktif itu. Sedangkan guru itu juga kan menjanjikan bahwa setiap siswa yang berada di poin atau peringkat yang teratas itu akan mendapatkan hadiah. Otomatis dalam diri siswa ini harus berlomba-lomba gitu untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, mereka mungkin akan cepat-cepatan untuk mengklik jawaban tersebut, dan di sisi lain mereka juga harus berpikir apakah proses jawabannya mereka input itu apakah sudah benar atau tidak. Nah, sehingga inilah yang membuat siswa itu ke distract apakah jawaban mereka benar dan mereka itu harus cepat-cepatan, sehingga fokus mereka itu buyar dan tidak terfokus sama sekali. Mungkin fokus mereka bukan lagi untuk memahami konsep secara mendalam, melainkan mereka harus menyusun strategi bagaimana caranya mereka untuk memenangkan kuis tersebut. Akibatnya informasi yang sudah disampaikan oleh guru dan soal-soal yang ditampilkan di layar kuis itu hanya tersimpan di dalam otak mereka selama sementara saja, dan waktu pembelajaran telah selesai, materi itu akan hilang begitu saja. Jadi secara kognitif ini tidak terjadi proses pembelajaran yang bermakna. Oke, itu sangat masuk akal sekali ya dari Oh iya, saya baru ingat ketika guru itu kan sudah selesai dalam proses pembelajaran, dan di terakhir sesi pembelajaran itu kan ada kayak refleksi kayak gitu. Jadi guru itu mungkin saja menanyakan, jadi apa kesimpulan materi ini anak-anak? Kan guru bertanya seperti itu. Mungkin saja siswa ini akan merasa bingung gitu, dan mereka langsung diam. Bahkan seringkali ini siswa itu melihat satu sama lain antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, dikarenakan itu mereka tidak terlalu paham akan materi yang sudah disampaikan. Mungkin saja euforia yang sudah dirasakan dalam kelas itu sangat seru ya, adrenalinnya terpacu. Namun secara garis besar materi yang sudah disampaikan oleh guru itu tidak dapat diproses, atau materi yang dicerna oleh siswa itu terasa dangkal. Wah, ini sih tamparan sangat keras ya, terutama sebagai kita calon politik terutama ya. Di satu sisi adanya kejenuhan secara berpolitik, dan di sisi lain adanya cognitive overload secara proses informasi. Kemudian faktor hasil belajar siswa jadi terganggu karena kualitas prosesnya yang sangat rendah. Betul sekali. Dan kalau kita kaitkan nih dengan 4 pilar pendidikan dari UNESCO,
Justru konsep gamification methods ini jelas-jelas sudah merusak pilar yang pertama dan pilar yang kedua, yang dimana pilar pertama dan pilar kedua itu adalah learning to know dan learning to do. Secara tidak langsung, jika gamification ini terus diterapkan atau tidak ada solusi untuk mencegah dari kasus gamification methods ini, maka konsep gamification methods ini akan merusak kedua pilar yang lainnya seperti learning to be dan learning to live together, sehingga yang membuat kedepannya nanti siswa akan mempunyai rasa individualis atau mereka itu merasa dirinya introvert. Mungkin saja siswa ini merasa kayak sudah mempunyai jiwa kompetitif dikarenakan mereka kan sudah kayak berada di peringkat teratas dan mendapatkan hadiah. Namun kompetitif yang dimaksud di sini itu merupakan kompetitif yang tidak begitu sehat, sehingga kehilangan kemandirian belajar siswa ini diakibatkan karena mentalnya sudah bergantungan pada imbalan yang sudah dijanjikan oleh gurunya pada awal pembelajaran. Ternyata sangat relevan ya dengan kasus yang kita bahas hari ini. Analisis yang sangat mendalam sudah diberikan oleh Kak Praba, dan kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan kembali pandangan dari Kak Alif mengenai bagaimana sih strategi atau model pembelajaran apa yang sekiranya bisa menjadi jalan tengah untuk mengatasi masalah ini. Baik, terima kasih Yudi. Sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan Kak Praba tadi. Karena kalau dari sudut pandang pribadi saya sebagai sama mahasiswa dan sebagai seorang pendidik, jalan tengahnya kita harus berani menggeser fokus pembelajaran di dalam sistem dewan di dalam diri siswa sendiri. Model pembelajaran yang sangat cocok untuk memfasilitasi hal ini adalah model pembelajaran berbasis masalah atau model pembelajaran berbasis proyek. Kenapa ini sangat cocok? Karena di dalam hal ini atau model ini, sistem reward atau bintang bukan lagi berupa poin yang bikin jenuh, melainkan kepuasan batin ketika siswa berhasil memecahkan masalah atau menciptakan sebuah karya yang bermanfaat. Ini membuat siswa memiliki kemandirian, kepercayaan dan merasa mampu, kemudian merasa terikat dengan secara sosial dengan lingkungan belajar. Wah, itu sih mantap banget ya. Jadi kasarnya kita mengubah penggerak siswanya yang dimana awalnya adalah bergerak hanya mengejar sebuah hadiah. Sekarang kita ubah agar mereka bergerak karena rasa ingin tahu dan juga pada saran mereka untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kalau kita terapkan di kelasnya sudah terlanjur kecanduan sistem aja ini, bagaimana sih caranya? Nah, langkah awalnya bisa penerapan permainan yang bermakna, bukan sekedar untuk keren-kerenan saja, di mana guru harus bisa mendesain agar permainan itu memiliki keterikatan langsung dengan proses pembelajaran. Jadi kurangi sistem penggunaan ranking atau papan pembinaan yang akan hanya memicu persaingan yang tidak sehat dan hanya akan membuat siswa yang pintar makin dominan, sedangkan siswa yang terlambat akan cenderung merasa terhina. Oke, itu luar biasa sekali ya. Berarti secara tidak langsung cara ini juga otomatis menimbulkan masalah keterbatasan daya ingat otak yang sempat dikhawatirkan oleh Kak Praba ya. Betul sekali, pikiran mereka benar-benar jernih dan terpusat untuk menganalisis masalah. Informasi yang mereka dapatkan akan mengendap lama di ingatan karena proses belajarnya bermakna, bukan sekedar lewat lalu menguap ketika permainan selesai. Hal ini juga menjadi kunci untuk menyelamatkan 4 pilar pendidikan UNESCO. Dengan metode ini, siswa benar-benar belajar untuk mengetahui, belajar untuk menerapkan ilmu, membangun karakter mandiri, dan lewat kerja kelompok bersama, mereka bisa belajar untuk hidup bersama tanpa ada rasa egois untuk akibat persaingan peringkat yang tidak sehat. Baik teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan jalan tengah yang sudah diberikan oleh Kak Alif. Nah, sudah tidak terasa ternyata kita berada di penghujung acara. Diskusi kali ini benar-benar sangat menyenangkan dan juga menambah wawasan kita, terutama kepada para calon pendidik. Kita disadarkan bahwa metode sekalian apapun, kalau sampai mengabaikan yang namanya kebutuhan psikologis dan cara kerja siswa,
mahasiswa itu malah bisa memicu kejenuhan yang berlebihan atau merugikan dari siswa itu sendiri. Terima kasih banyak untuk Kak Praba dan juga Kak Alif yang sudah mau meluangkan waktunya datang ke sini untuk membuat podcast ini, dan juga terima kasih atas bedah teori yang sangat tajam dan juga solusi yang telah diberikan sangat berbobot sekali ya. Kemudian saya Yudi beserta seluruh tim podcast mau menjadi bekal pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap belajar, mari menjadi pendidik yang bijaksana. Sampai jumpa.